Kue basah kekinian memang selalu menarik minat banyak orang. Contohnya, kue basah yang satu ini. Selain menarik, rasanya juga enak. Hai semua, di video kali ini aku mau buat kue basah modern dari bahan singkong. Ternyata cara membuatnya mudah sekali. Tampilannya cantik banget dan rasanya juga enak, legit, lembut, dan kenyal-kenyal. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk sampai garamnya tercampur rata. Setelah itu tambahkan 3 lembar daun pandan, kita sobek-sobek supaya aroma pandannya lebih keluar. Selanjutnya kita kukus dulu kelapa parutnya selama 15 menit. Nah ini setelah dikukus selama 15 menit kita angkat kelapa parutnya. Selanjutnya siapkan 1 kg singkong, kupas lalu dicuci bersih, kemudian dipotong kecil-kecil. Setelah itu, masukkan singkong ke dalam mangkok chopper. Kalau tidak punya mangkok chopper, singkongnya ini bisa diparut ya. Sekarang kita haluskan singkongnya. Selanjutnya kita pindahkan singkong yang sudah halus ke dalam wadah mangkok. Setelah itu tambahkan 275 gram gula pasir, kemudian masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu kita tambahkan 160 gram tepung tapioka, kurang lebih 16 sendok makan. Kemudian masukkan 500 ml santan. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang kita bagi adonannya menjadi 2 bagian sama banyak. Kita ambil 1 bagian, kemudian kita bagi lagi menjadi 2 bagian sama banyak. Yang 1 bagian ini tambahkan pasta pandan. Bagian yang kedua tambahkan warna merah rose, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita aduk yang adonan pasta pandan sampai tercampur rata. Nah ini yang 1 bagian lagi kita kasih 3/4 sendok teh bubuk pemutih makanan. Tambahkan dulu dengan sedikit adonan, kita larutkan bubuk pemutih makanannya, aduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita masukkan ke adonan. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk adonan putih ini kita bagi jadi 4 bagian ya. Masing-masing nanti ditakar kurang lebih sebanyak 160 ml. Sekarang kita siapkan loyang persegi ukuran 20 cm, tingginya 4 cm. Kemudian oles seluruh bagian loyang dengan minyak sayur supaya tidak lengket. Kalau sudah, kita panaskan panci kukusan, masukkan loyang, lalu kita masukkan adonan pink sebanyak 160 ml. Adonan pink tadi kita bagi jadi 2 bagian ya. Ini yang 1 bagian sebanyak 160 ml. Nah, sekarang kita ratakan dulu. Kemudian kukus adonan pink selama 7 menit dengan api sedang ya. Nah, sekarang setelah dikukus selama 7 menit, kita buka tutup panci kukusan, kemudian masukkan 160 ml adonan putih. Setelah itu kita ratakan dulu. Selanjutnya kita kukus kue selama 15 menit dengan api sedang.
Nah, sekarang setelah dikukus selama 15 menit, kita angkat kue singkongnya. Nah, ini kita diamkan dulu sampai hangat, jangan langsung dikeluarkan dari loyang. Sekarang setelah kuenya tidak begitu panas lagi, kita keluarkan kue dari loyang, sisir dulu pinggirannya ya. Sekarang kita keluarkan kuenya dari loyang. Nah, bagus ya, tidak lengket sama sekali. Selanjutnya kita pindahkan ke talenan, rapikan dulu pinggirannya. Kemudian langsung kita gulung. Kita rapikan dulu kuenya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita potong kuenya. Satu gulung ini aku potong jadi 6 bagian. Nah, hasilnya seperti ini ya, cantik dan rapi. Setelah selesai dipotong-potong, kita balur singkong gulung dengan kelapa parut. Nah, sekarang untuk ide jualan, masukkan ke dalam box Mika seperti ini. Terima kasih sudah menonton, support terus Litz Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Kue singkong gulungnya cakep banget ya, teksturnya lembut dan kenyal-kenyal. Yuk sekarang kita cobain. Rasanya enak, legit, lembut, dan kenyal-kenyal, cocok sekali dimakan dengan kelapa parut. Kue ini cocok banget buat ide jualan dan untuk acara ya. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Litz Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat puding mozaik pelangi yang segar dan manis, legit, creamy, enak banget untuk sajian kue lebaran. Bahannya murah meriah, rasanya enak dan segar banget. Tampilannya juga cantik sekali. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, pertama siapkan 200 gram gula pasir. Kita masukkan ke dalam panci. Tambahkan 2 saset Nutrijel plain yang ukuran 15 gram. Kita masukkan ke dalam panci, campur dengan gula pasir. Kemudian ini kita aduk dulu agar jelly tidak menggumpal. Setelah itu tambahkan 1400 ml air. Nah, sekarang kita masak jelinya sampai mendidih. Nah, ini jelinya sudah mendidih ya. Sekarang kita angkat. Kemudian tuang jelly ke dalam 4 box tin wall atau boleh juga dibagi menjadi 5 bagian. Ini aku bagi menjadi 4 bagian. Kemudian masing-masing diberi pewarna makanan hijau, merah, kuning, dan biru. Ini aku beri pasta pandan. Kita aduk rata.
Kemudian yang ini tambahkan warna merah rose, lalu diaduk rata. Lalu yang ini tambahkan pewarna kuning. Kemudian box yang terakhir kita tambahkan warna biru, lalu aduk rata. Setelah itu diamkan sampai set dan jeli mengeras. Nah, setelah jelinya set dan mengeras, kita potong-potong jeli bentuk dadu. Setelah itu masukkan jeli ke dalam loyang ukuran 18 cm x 18 cm, tingginya 8 cm. Selanjutnya ini kita aduk ya agar warna jeli menyebar. Nah, setelah itu kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 1 sendok makan tepung maizena. Kita masukkan ke dalam mangkok kecil. Lalu tambahkan santan atau air secukupnya. Kemudian diaduk rata. Setelah itu kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan 150 gram gula pasir. Tuang ke dalam panci. Tambahkan 1 sachet agar-agar bubuk. Kita tambahkan 1/4 sendok teh garam sebagai penyeimbang rasa. Lalu masukkan 3 lembar daun pandan. Kemudian masukkan 800 ml santan dari 1,5 butir kelapa. Setelah itu tambahkan larutan tepung maizena. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Sekarang masak puding santan sampai mendidih dan matang. Nah, jika puding sudah mendidih dan sudah matang, sekarang kita angkat. Ini daun pandannya kita buang ya. Setelah itu langsung tuang puding santan yang masih panas ke dalam jeli yang sudah dipotong-potong. Masukkan semua puding santan. Lalu ini kita aduk ya pudingnya agar puding santan turun sampai ke bawah. Karena puding santannya ini konsistensinya sedikit kental. Nah, sekarang sudah selesai. Kita diamkan puding sampai suhu ruang dan set, kemudian baru disimpan di kulkas. Sekarang kita keluarkan puding mosaik dari kulkas. Nah, kemudian sisir dulu ya pinggiran puding agar puding mudah dikeluarkan dari loyang. Nah, cakep ya pudingnya, warna-warni, ceria sekali. Yuk, sekarang kita potong dulu pudingnya. Puding ini namanya puding mosaik pelangi. Tampilannya cakep banget, warna-warni, ceria sekali.
Nah, seperti ini ya tampak bagian dalam puding. Cakep banget, warna-warni, ceria sekali. Terima kasih sudah menonton. Support Roslyn's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik icon lonceng. Tampilan pudingnya cakep ya, warnanya ceria. Aku cobain ya. Enak, creamy, manis, legit, dan seger banget. Cocok nih buat sajian kue lebaran. Nah, selamat mencoba ya. Semoga bisa bermanfaat. Semua di video kali ini aku mau buat pastel, bisa buat ide jualan atau untuk cemilan atau ide snack untuk acara. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan 5 siung bawang putih dan 3 butir bawang merah yang sudah dicincang halus. Lalu ini ada setengah sendok teh pala bubuk dan 1 sendok teh lada bubuk. Nah, ini ada 100 gram ayam yang sudah dicincang halus. Selanjutnya siapkan 2 buah wortel, potong dadu, direbus sampai matang. Kemudian yang ini 1 batang daun bawang dan 3 batang seledri yang sudah diiris halus. Kemudian di sini ada bumbu-bumbunya. Kaldu ayam bubuk, garam, dan gula pasir. Lalu ini 1 bungkus soun yang sudah diseduh dengan air panas. Selanjutnya di sini ada 2 buah kentang yang sudah dipotong dadu kemudian direbus hingga matang. Selanjutnya panaskan minyak sayur sebelumnya, kemudian masukkan bawang, kita tumis sampai harum. Nah, kalau bawangnya sudah harum, kita masukkan ayam cincang. Kemudian tambahkan pala dan lada. Kita aduk ya, tumis sampai ayamnya berubah warna. Sekarang kita masukkan wortel, tambahkan kentang. Selanjutnya masukkan seledri dan daun bawang, kemudian tambahkan garam, gula, dan kaldu ayam bubuk. Nah, ini kita aduk dulu ya supaya tidak gosong. Sekarang kita tambahkan sedikit air, kemudian ini diaduk dan masak sampai airnya menyusut. Sebelum diangkat kita masukkan dulu soun. Nah, ini kita aduk rata. Nah, sekarang isiannya sudah mateng. Sekarang kita angkat ya. Selanjutnya kita buat kulitnya. Siapkan 300 gram terigu protein sedang, masukkan ke dalam wadah mangkok. Kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk dan 1/4 sendok teh garam. Ini kita aduk dulu sampai rata. Selanjutnya masukkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan. Ini masih hangat ya, kita masukkan saja. Kemudian kita aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Sekarang kita aduk dengan tangan sampai teksturnya beremah. Nah, kita aduk sampai teksturnya beremah seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur. Kita aduk dulu ya sampai tercampur rata. Nah, sekarang kita tambahkan 75 ml air dingin. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan kalis. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan kalis, teksturnya lembut ya. Selanjutnya bagi adonan jadi 20 pieces. Kalau mau ditimbang beratnya kurang lebih 25 gram. Kita bulatkan dulu adonannya agar permukaannya mulus. Setelah itu
Tutup dengan serbet, kita istirahatkan adonan selama 15 menit agar teksturnya jadi lebih lentur. Selanjutnya siapkan 3 butir telur yang sudah direbus, kita potong jadi 8 bagian. Sekarang kita ambil satu adonan lalu gilas sampai tipis. Tekstur adonannya bagus ya, lembut dan lentur. Nah, sekarang kita masukkan 1 sendok makan tumisan sayur, kemudian tambahkan potongan telur. Selanjutnya ini ditutup rapat dulu. Nah, sekarang kita pilin sampai ujung. Panaskan minyak sebelumnya, masukkan pastel, goreng pastel hingga matang dan berwarna golden brown. Nah, ini pastelnya sudah matang dan sudah berwarna golden brown, kita angkat. Nah, ini buat ide jualan ya, kita masukkan ke plastik ukuran 8 cm x 12 cm, tambahkan cabai rawit. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Rasanya enak, isiannya manis gurih, tekstur kulitnya renyah sekali, tidak keras sama sekali. Cocok banget buat ide jualan. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Aku lagi cari kue untuk acara kumpul-kumpul dengan teman. Aku mau buat kue atau bolu yang enak, murah meriah, cantik, dan mudah dibuat. Hai semua, akhirnya aku memutuskan untuk membuat bolu potong untuk acara kumpul-kumpul kali ini. Karena bolu potong ini tampilannya cantik, rasanya juga enak, tekstur bolu lembut dan moist meskipun menggunakan terigu protein sedang. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan loyang persegi ukuran 20 cm, tinggi 7 cm atau boleh pakai yang pendek 4 cm. Kita oles dulu dasar loyang dengan sedikit margarin. Setelah itu kita alas dasar loyang dengan baking paper. Kemudian oles seluruh bagian loyang dengan margarin. Nah, jika sudah selesai dioles, sekarang kita taburi loyang dengan terigu. Selanjutnya kita ketuk loyangnya untuk buang sisa terigu. Nah, kalau sudah selesai, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan wadah mangkok untuk mencampur adonan.
kemudian masukkan 4 butir telur. Tambahkan 80 gram gula pasir. Masukkan 1 sendok teh SP, TBM atau ovalet. Kemudian kita tambahkan pasta vanila secukupnya. Sekarang kita mixer adonan telur sampai mengembang, kental dan berjejak dengan kecepatan tinggi. Nah, jika adonannya sudah mengembang, kental dan berjejak seperti ini, kita matikan mixernya. Selanjutnya masukkan 80 gram terigu protein sedang, tambahkan 40 gram tepung maizena. Kemudian masukkan 10 gram susu bubuk. Masukkan tepung ke dalam adonan sambil disaring ya. Kita aduk-aduk dulu seperti ini supaya tepungnya tidak bertebaran. Sekarang kita mixer dengan speed paling rendah sampai terigunya rata. Nah, jika terigunya sudah tercampur rata, kita matikan mixernya. Selanjutnya, kita aduk balik dengan spatula untuk memastikan terigunya sudah tercampur rata. Sekarang kita masukkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan. Kita pancing dengan adonan telur, masukkan beberapa sendok adonan telur ke dalam margarin cair. Kita aduk sampai margarinnya tercampur rata. Nah, sepertinya sudah tercampur rata ya, sudah tidak ada margarin cairnya, baru kita masukkan ke dalam adonan telur. Sekarang kita aduk balik adonan dengan spatula sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya, konsistensi adonannya bagus, jatuhnya seperti pita. Sekarang kita masukkan adonan sponge cake ke dalam loyang. Kita ratakan permukaan kue dengan sumpit sekaligus untuk memecahkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian hentakkan loyang beberapa kali. Selanjutnya kita sudah panaskan oven sebelumnya ya, suhu 175 derajat Celcius api bawah, panggang kue selama 20 menit. Nah, setelah itu api atas bawah panggang kue selama 10 menit. Nah, setelah dipanggang kurang lebih 30 menit dan sudah tercium aroma wangi kue, kita keluarkan dari oven. Setelah kue hangat, tidak begitu panas lagi, kita keluarkan dari loyang. Selanjutnya, kita buka baking papernya. Sekarang kita poles kue dengan buttercream secukupnya. Poles buttercreamnya tidak perlu sampai halus dan licin ya, karena nanti atasnya kita kasih topping keju atau meses sesuai selera ya. Selanjutnya kita kasih topping coklat meses atau diganti dengan keju parut juga boleh, sesuaikan dengan selera ya. Nah, yuk sekarang kita potong kuenya. Ini kuenya aku potong jadi 16 potong atau mau dipotong jadi 20 potong juga bisa, sesuaikan dengan kebutuhan ya.
Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Nah, supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, supaya menarik dan tidak kelihatan polos saja, atasnya aku hias dengan buttercream. Nah, untuk ide jualan atau ide kue hantaran, kita siapkan box Bika ukuran 22 cm, kemudian masukkan bolu potong. Nah, ini kuenya sudah siap dijual ya, atau mau buat kue hantaran juga bagus banget. Nah, ini dia tampilan dari bolu potong sponge cake vanilla, cantik banget ya. Yuk sekarang kita cobain. Rasa kuenya enak banget, teksturnya empuk seperti spons dan berpori halus, manisnya pas. Bolu potong ini cocok banget buat ide jualan atau ide kue untuk acara. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.